Wasit Qatar melawan Indonesia menjadi buah bibir akibat keputusan-keputusan kontroversi yang ia berikan di atas lapangan, sehingga memantik penikmat sepak bola Indonesia untuk bereaksi atas sikap wasit Nasrullah Kabirov di laga tersebut. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosan untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Pelatih Timnas Indonesia, Coach Sintayong, selesai pertandingan menyoroti kepemimpinan wasit dan belak-belakan mengatakan itu sebuah pertunjukan komedi dan sangat berlebihan. For your information, soal taktikal di pertandingan Qatar melawan Indonesia itu sudah kita ulas di video sebelumnya, pun termasuk keputusan-keputusan kontroversi dari keputusan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya dari wasit Nasrullah Kabirov sudah kita ulas. Jadi aku berharap sebelum teman-teman tonton video ini sampai habis, video sebelumnya juga tonton juga, karena berkesinambungan. Kemudian poin ketiga, setelah kita melihat kepemimpinan wasit Nasrullah Kabirov dan kawan-kawan, akhirnya PSSI, Federasi Sepak Bola Indonesia, melayangkan protes resmi KFC. Tentu ini keputusan yang bijak, meskipun perlu digarisbawahi, ini tidak akan mempengaruhi hasil pertandingan Qatar melawan Indonesia. Namun perlu digarisbawahi, aku beberapa kali sempat melakukan diskusi dengan wasit resmi yang memiliki badge FIFA, lalu ada asesor ataupun instruktur dari FIFA, teman-teman, yang sudah kita unggah beberapa waktu yang lalu. Ingat wasit Ali Reza Fagani pernah menjadi wasit di Liga Indonesia. Di Piala Dunia Qatar 2022, ia diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin di pertandingan-pertandingan yang ada di Piala Dunia tersebut. Tentu itu menjadi kebanggaan bagi Ali Reza Fagani, dan Ali Reza Fagani pun termasuk wasit elit FIFA. Nah, jadi instruktur wasit dari FIFA nyampaikan ke aku, wasit Asia Ali Reza Fagani 99,9% disebutkan harusnya menjadi wasit final Piala Dunia pertandingan pertandingan Argentina melawan Prancis. Namun ada satu case blunder yang dilakukan oleh wasit Ali Reza Fagani yang membuat akhirnya Ali Reza Fagani dicoret oleh Komite Wasit FIFA untuk menjadi pengadil di laga final, sebelum akhirnya kita tahu wasit asal Polandia lah yang memimpin pertandingan final Argentina melawan Prancis. Nah, blunder yang dilakukan oleh Ali Reza Fagani di pertandingan Argentina menghadapi Polandia, kalau aku tidak salah teman-teman ya, kalau misalnya salah ralat, ada satu blunder intinya yang dilakukan oleh Ali Reza Fagani. Karena satu blunder tersebut, bayangkan di depan mata nih Ali Reza Fagani yang menampilkan sensasional keputusan-keputusan di Piala Dunia harus memupus harapannya. Yang ingin aku tekankan teman-teman, setiap pertandingan sepak bola, bukan hanya liga elit-elit Eropa ataupun turnamen-turnamen AFC, di Liga Indonesia pun ada yang namanya tim pemantau wasit, asesor, apapun lah istilahnya itu. Di Liga Indonesia, bagi teman-teman yang sering nonton di dekat-dekat tribun VIP, lihat saja, ada pasti wasit-wasit legendaris, wasit-wasit senior yang berada di sekitaran area tersebut. Mereka itu ditugaskan oleh PSSI, kalau kita bicara sepak bola Indonesia, untuk mengamati wasit-wasit yang bertugas di Liga Indonesia. Contoh, wasit Torik Al-Katiri, wasit Yudi Nurcaya, dan wasit-wasit lainnya. Itu mereka ketika memimpin pertandingan dipantau, disaksikan. Nah, apa keputusan-keputusan yang blunder, apa keputusan-keputusan yang error, itu dicatat. Kemudian menjadi pembendaharaan untuk mengevaluasi wasit-wasit yang bertugas di Liga Indonesia. Kalau kita bicara Liga Indonesia, ini memang cukup pelik teman-teman, meski sudah dievaluasi, tetap saja keputusan-keputusan blunder muncul. Ya, pelan-pelan Liga Indonesia pun demikian. Sama juga di level AFC, di level FIFA Piala Dunia teman-teman yang sudah kita bahas tadi. Wasit-wasit yang memimpin termasuk Nasrullah Kabirov, di tepi lapangan ataupun di tribun lapangan, lebih spesifiknya teman-teman, itu ada wasit yang memantau kepemimpinan dari Nasrullah Kabirov. Keputusan-keputusan kontroversi, keputusan-keputusan blunder itu menjadi catatan sebelum nantian Nasrullah Kabirov dievaluasi. Nah, akhirnya
Ini menjadi pembelajaran tentunya dari Nasrul Kabirov. Banyak penikmat, pengamat, ya wasit-wasit yang bertebaran di dunia teman-teman menyoroti beberapa keputusan yang dilakukan oleh Nasrul Kabirov. Ya, kita sebagai penikmat sepak bola Indonesia ataupun yang terlibat langsung di dalam stakeholder sepak bola teman-teman perlu juga memahami. Kita nggak bisa hanya melihat wasit itu dari 1, 2, 3 pertandingan. Kita bicara koheren, sustainable. Contoh, Nasrul Kabirov, ia memimpin pertandingan Bali melawan Central Coast Mariners. Di situ, ia melakukan keputusan-keputusan blunder yang menjadi perdebatan untuk di laga tersebut. Tapi kalau kita cross-check di laga-laga sebelumnya, di event-event yang ia pimpin, ia memimpin pertandingan yang baik. Contoh lagi, Nasrul Kabirov pernah memimpin pertandingan timnas Indonesia menghadapi Kuwait. Di pertandingan tersebut, Nasrul Kabirov tampil sensasional. Nah, sama halnya seperti Ali Reza Vagani. Ia pun pasti mempunyai performa yang tidak apik, tidak oke di beberapa pertandingan. Yang mayoritas, kalau kita bicara wasit elit Eropa ataupun wasit elit FIFA, teman-teman, contoh seperti Ali Reza Vagani, Nasrul Kabirov ini pun kan termasuk wasit elit AFC. Pasti mereka pun akan terus dinilai, akan terus dipantau dari setiap keputusan-keputusan yang mereka berikan di atas lapangan. Tentu itu hal yang normal. Nah, dengan situasi yang dilakukan oleh Nasrul Kabirov setelah melakukan keputusan-keputusan kontroversi, ini menjadi turning point bagi dirinya. Saksikan aja, ini kan PSSI sudah melakukan protes terhadap Nasrul Kabirov atas keputusan-keputusan yang ia berikan. Kalau misalnya AFC memandang memang keputusan-keputusan dari Nasrul Kabirov ini blunder, aku yakin Nasrul Kabirov ini nggak akan dipakai lagi untuk laga-laga selanjutnya, ataupun lebih tepatnya di laga-laga krusial. Bagi aku, di laga tuan rumah Qatar menghadapi Indonesia, ini menjadi laga besar loh. Tapi wasit Nasrul Kabirov, ya kita sudah mengerti Nasrul Kabirov tetap menjadi wasit elit AFC. Aku rasa itu pemilihan yang tepat juga. Tapi masih banyak wasit-wasit yang secara performa lebih oke dari Nasrul Kabirov. Tapi ini sudah lewat. Kita tentunya harus move on. Dan ya, dengan situasi yang sudah diprotes oleh Timnas Indonesia PSSI terhadap AFC soal Nasrul Kabirov, tentu di laga selanjutnya bagi Timnas Indonesia tidak merusak konsentrasi fokus dari pemain-pemain Timnas Indonesia. Ini kan sudah liar kemana-mana teman-teman. Contoh Ivar Jenner di postingan-postingannya, ya luar biasa ekspresinya. Aku cukup mengerti teman-teman, ada mengeluarkan emoticon badut dan emoticon lainnya. Kemudian Justin Hubner di media sosialnya juga memberikan reaksi. Kemudian pemain-pemain Timnas Indonesia lainnya. Ini sebagai gambaran yang tidak bagus tentunya bagi AFC Champions, bukan AFC Champions, AFC Cup U23 ini teman-teman. Apalagi serangan, serbuan ditujukan kepada media sosial resmi dari AFC. Nah, ada pelajaran yang bisa kita petik dari pertandingan Qatar menghadapi Indonesia. Contohnya penggunaan VAR. Tentu penggunaan VAR tidak bisa segala aspek, segala momen kita bisa review. Contohnya perbedaan kartu merah ataupun kartu kuning kedua yang didapat Ivar Jenner. Ramadan Sananta di case tersebut pelanggarannya dicek oleh VAR, sedangkan kartu kuning kedua dari Ivar Jenner tidak dicek oleh VAR. Apa perbedaannya Bang Tom? Nah, menurut regulasi FIFA, kalau misalnya kartu kuning tidak ada cek review VAR. Nah, case Ivar Jenner ini kan ia mendapatkan kartu kuning kedua. Nah, kenapa Ramadan Sananta dicek VAR? Karena berpotensi mendapatkan kartu merah. Nah, di situ akhirnya wasit melihat VAR. Jadi, hal-hal aspek teknis seperti itu perlu juga untuk kita ketahui. Dengan kejadian kontroversi ini, sedikit banyaknya masyarakat ataupun penikmat sepak bola Indonesia pun akan bisa teredukasi dengan penggunaan kapan-kapan saja video asisten referee. Ya, Coach Sintayong dengan segala mentalitas, dengan perjuangan yang sudah ia tampilkan bersama Timnas Indonesia, pemain-pemain Timnas Indonesia pun sudah berjuang semaksimal mungkin. Semoga dengan kejadian
ini tidak membuat goyang dan fokus terus di laga-laga selanjutnya. Masih ada harapan dari timnas Indonesia. Memang kalau Qatar menjadi tuan rumah pasti memunculkan polemik, memunculkan konspirasi teman-teman. Ada yang menyebutkan Qatar sebagai panitia, maka wasitnya pun akan belah ke posisi dari Qatar. Kemudian beberapa pertandingan Qatar yang mendapatkan penalti yang harusnya tidak pantas dan sebagainya. Ya, ini dunia sepak bola, itulah dia menariknya teman-teman. Tapi ini pelajaran bagi kita semua atas pertandingan yang terjadi di laga Qatar melawan Indonesia. Oke, gimana menurut teman-teman soal pertandingan khususnya wasit di laga tersebut? Tunggu saja, kita saksikan aja apakah Nasrullah Kabirov akan dipakai di laga-laga krusial khususnya Piala Asia U23 kali ini. Itu yang patut kita nanti. Kalau misalnya komite wasit AFC jernih, memang benar-benar ada ini kesalahan kontroversi di pertandingan Qatar menghadapi Indonesia, 100% nggak akan dipakai. Ia lagi di pertandingan krusial Piala Asia U23. Tapi kalau misalnya masih dipakai, ya artinya tidak menjadi notis yang cukup besar dari AFC. Kenapa aku mengatakan demikian? Ali Reza Vagani yang dinotis blunder oleh komite wasit FIFA langsung di laga-laga krusial Piala Dunia tidak dipakai lagi. Ini kan sangat mempengaruhi performa seorang wasit, termasuk Nasrullah Kabirov ini. Ia pun akan menjadi penilaian komite wasit AFC, komite wasit FIFA atas keputusan-keputusan yang viral. Ini di mana-mana dibahas teman-teman. Oke, ini sekedar pemberitahuan. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.